We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Wah, udah gak kerasa ya, kita sudah masuk 6 bulan loh ibadah online. Tetap semangat ya. Jangan kasih kendor buat Tuhan. Untuk mama papanya di rumah, yuk tetap ajak anak-anaknya beribadah online. Nah, kalau lagi ibadah nih, boleh gak sih sambil makan? No. Sambil bermain? No. Sambil pegang gadget? No. Sambil tidur? No. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap harus sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan, waktu berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh ya teman-teman. Nah, tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Yuk teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelum ibadah kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Lindungilah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk teman-teman yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Dari Pulau dan Benua.
Masih semangat kah muji Tuhannya? Sekarang kita menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Teman-teman, sekarang kita mau berdoa 5 jari. Segala puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan atas kehadiran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat semua keluarga yang ada, biar perlindungan-Mu Tuhan terjadi atas setiap keluarga demi keluarga. Dan setiap anak-anak diberkati kesehatannya juga. Diberkati oleh Tuhan, dilindungi dari COVID-19 ya Tuhan. Diberkati juga setiap usaha dan pekerjaan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk profesi-profesi yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Berkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Apa yang diperbuatnya jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas alam Indonesia yang luas dan subur ya Tuhan. Berkatilah juga bangsa kami agar bangsa Indonesia dapat melawan segala masalah yang sedang terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati para pemimpin negara kami agar dapat memimpin dan membawa negara Indonesia menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Bebaskan bangsa kami dari virus corona ini Tuhan Yesus, dan pulihkan perekonomian bangsa kami. Semoga berkat-Mu menyertai bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Berkati orang-orang yang sakit Tuhan,
Pulihkan mereka Tuhan dari COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang lemah, yang tidak kuat berdiri Tuhan, yang sedang berbaring di rumah sakit. Berkati mereka ya Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, agar mereka bisa sehat dan juga bisa bekerja kembali Tuhan, seperti normalnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, sekarang kami mau doa untuk kakak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Berkati, lindungi kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan Yesus, supaya bisa mendidik murid-muridnya dengan baik ya Tuhan Yesus. Jagai, lindungi kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan Yesus, semoga sehat-sehat ya Tuhan Yesus. Lindungi juga, jagai juga keluarganya ya Tuhan Yesus, kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Semoga bisa mendidik anak-anak lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus, yang lagi bermain di rumah ya Tuhan Yesus, tetap dengan perlindungan, tetap dengan perlindungan Engkau ya Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami tetap sekolah minggu online ya Tuhan Yesus. Lindungi kami, jagai kami yang di rumah ya Tuhan Yesus, supaya gereja GBI Rempoa tetap bisa jadi anak kesayangan Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semuanya sikapnya yang baik, duduknya yang rapi, angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh hari ini di hadapan Tuhan Yesus, kita masuk hadiratnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
buat kasih setiamu Tuhan yang selalu baru Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat amat baik Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami mengerti isi hati-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk tetap Tuhan duduk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya semuanya? Pasti baik dan luar biasa ya. Ketemu lagi nih, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak hari ini gak sendiri. Seperti biasa, kakak ditemenin dengan 2 orang di sini. Siapa aja ya? Shalom teman-teman, aku Rahel. Shalom teman-teman, aku Saskia. Iya, kalian apa kabarnya? Pasti baik dan luar biasa dong Kak. Wah, baik ya. Sehat ya Saskia? Sehat Kak. Nah, Rahel sehat ya? Sehat dong Kak. Puji Tuhan. Teman-teman semua di rumah juga sehat kan? Wah, semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Luar biasa. Teman-teman, kita mau dengerin firman Tuhan nih hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita akan mengucapkan Tahun dimensi yang baru. Oke, sama-sama. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya, biar semangat. Yang di rumahnya juga sekali lagi ya. Yuk sama-sama. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya dong. Yang di rumah juga boleh tepuk tangannya. Wah, kalian keren dan luar biasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya nih. Untuk firman Tuhan yang minggu lalu, masih ingat gak kalian? Coba Saskia. Maria ketemu malaikat itu kan Kak? Iya, lalu? Yang pokoknya Maria ketemu sama malaikat lah Kak. Terus? Diberi kabar sukacita Kak. Ya, diberi kabar sukacita. Apa kabar sukacitanya Rahel? Akan mengandung Tuhan Yesus. Ya, nah bulan ini adalah bulan Desember di mana kita akan mengingat kembali kalau bulan ini kita akan menerima kabar juga sukacita, yaitu kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini ceritanya juga tentang Maria, tapi hari ini Maria ketemu sama saudaranya, yaitu Ibu Elizabeth. Tahu nggak Elizabeth itu siapa? Elizabeth itu yang punya anak Yohanes Pembaptis. Ya, ibunya dari Yohanes Pembaptis. Nah, kakak mau ini lagi nih, cerita lagi tentang Elizabeth nih. Tahu nggak adik-adik, Elizabeth itu adalah seorang ibu yang sudah tua. Nah, kalau dibilang sih, ya nenek-nenek lah. Dia istrinya Bapak Zakaria. Nah, waktu itu dia dinyatakan mandul. Tapi mukjizat terjadi dalam hidupnya. Malaikat ketemu sama Zakaria dan dibilang Elizabeth akan mengandung. Nah, kalau mandul itu nggak bisa hamil kan ya? Iya, dinyatakan mandul tidak bisa hamil. Tapi kalau Tuhan sudah bilang sesuatu dan itu terjadi mukjizat dan itu terjadi sama Elizabeth ya. Dia akan punya seorang anak yang disebut nanti Yohanes Pembaptis. Jadi Maria lagi mengandung Tuhan Yesus, Elizabeth lagi mengandung Yohanes Pembaptis, lalu mereka berdua ketemu. Apa yang terjadi ya? Nah, mau tahu ceritanya? Mau dong Kak. Mau tahu ceritanya? Mau banget Kak. Ya, adik-adik mau tahu juga ceritanya? Ya, kita lihat dan kita dengar ya cerita ini ya. Yuk, ini dia ceritanya. Cerita tentang Maria berjumpa dengan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.
Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabet berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah engkau buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, itu dia tadi ceritanya ya, bagaimana Maria dan Elisabet ketemu. Lalu ada sesuatu terjadi. Teman-teman di rumah bisa buka Alkitabnya nanti sama Mama Papa di Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Nanti Mama Papanya boleh ceritain lagi ya ke teman-teman di rumah, ke anak-anaknya. Nanti kalian juga bisa ya buka ya Alkitabnya, di situ dilihat. Nah, tadi waktu Maria ketemu, Elisabet ketemu sama Maria, ada kejadian yang luar biasa. Tahu nggak apa? Waktu bayinya Elisabet di dalam kandungan ketemu sama Maria, itu ada sesuatu terjadi, yaitu bayi dalam kandungan Elisabet itu melonjak-lonjak, tek gitu. Wah, keren ya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Kalian tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Kenapa, Kak? Nah, karena bayi Elisabet tahu kalau yang datang itu Maria, dan di dalam perut Maria itu ada bayi Sang Juru Selamat. Nah, dan Maria pun tadi lihat ya, Maria pun bersuka cita ya. Terus dia mengagungkan nama Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan ya, seperti itu. Nah, hari ini kita juga sedang bersuka cita ya. Bulan ini adalah bulan kelahiran dari Sang Juru Selamat. Yang pasti kita menyambutnya dengan sukacita. Kalian sukacita nggak? Sukacita banget, Kak. Sukacita banget ya. Iya. Kalian tahu nggak artinya Juru Selamat? Kenapa kita harus sukacita? Kita harus sukacita karena Dia adalah Juru Selamat. Kalian bisa tahu nggak? Ngerti nggak artinya Juru Selamat? Pernah denger nggak yang namanya juru minum? Pernah ya. Juru masak? Pernah. Ya, itu kan ya, kalau yang namanya juru-juru itu orang-orang yang hebat dan luar biasa. Tapi juru selamat, apa ya kira-kira jadi juru selamat ini menurut kalian? Apa itu juru selamat? Penyelamat, Kak? Iya, Penyelamat. Apa ya, Kak? Kayak pokoknya yang juru yang lebih tinggi lah. Juru lebih tinggi, ya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman tahu nggak, juru selamat adalah orang yang menyelamatkan nyawa manusia. Wow. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Gimana nggak sukacita Maria dan Elisabet ya? Di dalam kandungannya ada seorang bayi yang lahir yang nanti akan jadi juru selamat. Makanya begitu Elisabet ketemu, wah
langsung tuh bersukacita. Begitupun bayinya di dalam kandungan Elizabeth, dia bersukacita. Wah, ini dia juru selamat yang akan menyelamatkan nyawa manusia. Teman-teman tahu nggak, kita semua ini berdosa. Tapi kalau kita mau kenal juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Dan makanya hari-hari ini apapun keadaan kalian, kita harus bersukacita karena kita punya juru selamat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong. Wah, ya adik-adik di rumah mau nggak terima juru selamat? Kalian mau nggak terima juru selamat? Mau banget. Mau banget ya. Ya, apalagi hari-hari ini ya kita ingat lagi ya kelahiran Tuhan Yesus sang juru selamat. Yuk, kita mau berdoa ya hari ini ya. Kita mau undang juru selamat itu ada dalam hati kita. Yuk teman-teman semuanya, kita berdoa, kita lipat tangan. Ada mama papanya di rumah juga boleh ikut berdoa buat anak-anaknya. Tumpangi tangan buat anak-anaknya, boleh mama papa. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini aku mau mengenal Yesus sebagai juru selamatku. Pimpin aku ya Roh Kudus, punya hati yang dekat sama Tuhan. Engkaulah Tuhanku, masuklah dalam hatiku dan aku hidup di dalam Engkau. Terus Tuhan pimpin hidupku di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita-Mu Tuhan terus ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang ada dimanapun berada Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah online Tuhan. Biar Tuhan Engkau terus ada dalam kehidupan mereka dan perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Teman-teman, nih kita pakai topi Santa hari ini ya. Udah bulan Desember, kita mau ngucapin selamat Natal ya. Ya. 1, 2, 3. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan untuk ibadah online lagi ya. Bye-bye. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom teman-teman, namaku Kalista dan nama aku Excel. Kami mau mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru
Untuk Bapak Gembala GBI Rempo 1A Bapak Roni Pujianto beserta keluarganya, untuk guru-guru sekolah minggu, dan juga untuk semua teman-teman sekolah minggu, kiranya kasih dan damai Tata dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dadah.